Corona itu, negara kalau sudah diimbas dengan corona, luluh lantak semuanya. Sendi-sendi perekonomian bisa lumpuh total. Negara kita akan diisolasi oleh dunia. Artinya, secara politik kita tidak akan bisa keluar dan tidak bisa masuk. Akhirnya kita lumpuh. Kita akan lumpuh. Kita akan merasa berdosa sebagai pemerintahan desa tatkala kita tidak menyampaikan, tidak mensosialisasikan terhadap masyarakat. Jadi biar masyarakat itu tidak takut, masyarakat juga paham, tetap bisa beraktivitas. Gak usah takut masyarakat, gak usah takut apa yang namanya corona. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak di televisi melihat Pak Joko Widodo, Bapak Presiden kita itu sampai bukan iklan, itu adalah bukan iklan, hanya semata-mata iklan menyampaikan hidup yang bersih, cuci tangan, bukan. Itu betul-betul negara kita dalam keadaan darurat. Artinya darurat itu kita harus mencegah, kita harus menghalau jauh-jauh apa yang namanya COVID-19 ataupun corona ataupun virus corona. Bapak Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan langsung secara tegas terhadap pemerintahan yang ada di bawahnya. Kami juga melaksanakan perintah apa yang dilaksanakan, apa yang disampaikan oleh Panglima saya, Bapak Panglima TNI dan Bapak Babimas, tentunya yang disampaikan oleh Bapak Kapolri untuk menyampaikan secara langsung dan bermitra dengan pemerintahan desa agar betul-betul nyampe ke masyarakat. Virus corona itu kalau sudah itu tanda-tandanya itu datang itu tidak pamitan. Jadi ujuk-ujuk kita langsung kena. Jadi saya himbau ke masyarakat, biasakan hidup bersih. Kalau dari dulu kita kecil diajarkan hanya cuci tangan lah. Sekarang kita harus lebih rajin lagi bercuci tangan. Setiap habis kegiatan apapun bentuknya, kita harus segera melaksanakan cuci tangan atau mungkin membersihkan diri kita sendiri. Walaupun mungkin orang Islam itu, kalau kita orang Muslim itu melaksanakan sehari 5 waktu, ditambah sholat duha, sholat tahajud dan lain-lain. Akan lebih bagus lagi kita mungkin selalu suci, selalu bersih biar kita terhindar dari virus corona. Caranya sangat gampang sekali, hanya bersih-bersih saja. Hanya kita rajin cuci tangan, itu virus corona akan kabur. Yang kedua, mungkin di situ masyarakat kita yang kehidupan sehari-harinya ataupun pekerjaannya sehari-harinya bertani tentunya gampang sekali mengeluarkan keringat. Artinya tidak harus berolahraga lari-lari, tetapi harus sering berjemur. Karena salah satu bentuk untuk menjadi kekebalan tubuh kita biar menjadi kebal. Terus makan yang sehat. Jadi nggak usah takut dengan taruhlah, artinya bukan makan itu apa adanya dimakan. Bukan, artinya kita makan yang bergizi. Banyak makan vitamin C. Vitamin C ini di lingkungan kita tuh banyak, tidak harus beli. Sekarang lagi musim rambutan, artinya rambutan tuh banyak, mungkin duku atau mungkin kokosan yang kecut sekali lah. Itu juga menjadi diri kita menjadi kebal kena virus corona tersebut. Nah, terus untuk lingkungan, untuk ketua RT, ketua RW ataupun kepala dusun, sampaikan ke masyarakatnya. Apabila masyarakat kita yang akan melaksanakan atau mempunyai acara hajatan, baik menikahkan anak ataupun sunatan ataupun dan sebagainya, itu sampai dengan tanggal 29, terhitung hari ini sampai dengan tanggal 29 itu pemerintahan desa melarang atau tidak memberikan rekomendasi untuk melaksanakan izin hajatan. Apalagi mungkin dangdutan itu tidak boleh. Untuk sementara ini tidak boleh. Kalau semuanya akad nikah saja boleh. Nanti resepsinya setelah mungkin pemerintah menyampaikan bahwa kita sudah aman atau terbebas dari corona. Jadi itu tugas RT ataupun tugas tokoh masyarakat yang mendengarkan himbauan dari pemerintah desa agar diketok-tularkan kepada masyarakat yang lain, biar tidak terjadi, biar tidak menjadi salah pemerintah desa. Nanti sudah melaksanakan hajatan dilarang oleh nanti dari unsur kepolisian ataupun dari Koramil atau Babinsa nanti menyampaikan bahwa tidak disosialisasikan, padahal sudah disosialisasikan. Untuk ketua DKM, untuk para romo yai atau pak kiai yang mempunyai atau yang mangku langgar ataupun mangku masjid ataupun musola, di situ kan ada karpet. Karpet itu mohon sekarang juga atau mungkin besok ataupun bagaimana segera dicabut dan dicuci yang bersih. Setelah dicuci yang bersih, untuk sementara waktu jangan dipasang dulu. Jangan dipasang dulu di musola ataupun di masjid. Kita gulung, kita simpan yang rapi dulu. Kenapa? Karena begini, biar nanti para jemaah
saudara-saudara kita yang mau melaksanakan jamaah maghrib, sholat, apa duhur ataupun isya ataupun dan sebagainya, itu membawa sajadahnya masing-masing. Tentunya kalau membawa alatnya masing-masing, tentunya yang dibawa adalah bersih karena dicuci sendiri, mau dipakai sendiri. Beda dengan karpet yang sudah terpasang di musola yang kadang-kadang sudah sampai berbulan-bulan tidak dicuci. Jadi ini adalah kesempatan juga untuk Pak Kiai atau masyarakat untuk segera membersihkan karpet musolanya, Jadi itu saja yang nanti yang perlu disampaikan. Nanti mungkin rekan saya, Ibu Kepala Desa ataupun nanti Bapak Babin Kaptimas akan memberikan tambahan terkait dengan corona. Intinya masyarakat nggak usah takut, nggak usah gelisah. Di sini masih ada pemerintahan desa, di sini masih ada Ibu Kepala Desa, di sini masih ada Bapak BPD yang selalu ada di lingkungan masyarakat, yang selalu berbaur di tengah-tengah masyarakat. Masih ada Babinmas, masih ada Babinsa. Jadi nggak usah takut, nggak usah terus berpikir wah negara ini genting. Tidak. Jadi nggak usah takut. Pokoknya nggak usah takut, tetap tenang, tetap berjalan sesuai dengan kesehariannya. Aktivitasnya agak dikurangi, kumpul-kumpul mungkin yang lebih dari 20 orang harus dikurangi. Terus kalau mempunyai saudara ataupun anak ataupun yang lain yang mungkin pulang dari Jakarta atau mungkin pulang dari luar negeri, agar segera dilaporkan ke RT. Pak RT nanti menyampaikan juga ke pemerintahan desa, karena kita takut anak kita atau saudara kita yang pulang dari luar negeri itu membawa virus corona. Jadi kita harus mengantisipasi, betul-betul mengantisipasi. Kita tidak mau kecolongan. Nah, itu saja. Nanti Pak rekan saya Pak Babinsa atau Bu Lurah akan Bu Kepala Desa akan mungkin memberikan tambahan. Go.